Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17, Janji Loh Sayang, pokoknya 5 kali. Hati Reza merasa hangat dan nyaman saat melihat Henny senang dan tersenyum seperti itu. Reza memegangi dadanya yang masih berdetak kencang. "Kamu kenapa, Mas? Kamu sakit ya?" ucap Henny melihat Reza memegang dadanya. Gak apa-apa kok, Hen," ucap Reza terbata-bata. Perut Henny memberontak ingin segera diisi. Henny malu saat perut Henny berbunyi karena rasa lapar. "Kamu lapar?" tanya Reza. "Hehehe, iya Mas. Tadi sebelum berangkat ke sini aku lupa nggak makan," ucap Henny. "Ya udah, ayo kita cari makan dulu," ucap Reza menggapai tangan Henny dan menggandeng tangan tersebut. Henny kaget saat tangan kekar Reza menggenggam tangannya. Dia tersenyum dan mengikuti langkah Reza pergi, meninggalkan tepi pantai tersebut. Di seperpanjang jalanan, Henny menatap pemandangan di luar jendela mobil. Ia tak berani menatap mata Reza karena malu. "Kamu kok diem aja? Kamu gak apa-apa kan?" tanya Reza. "Gak apa-apa kok, Mas. Cuma pengen lihat pemandangan aja," sahut Henny. "Oh iya, kamu mau makan apa?" tanya Reza. "Aku terserah sama Mas Reza aja. Aku orang yang gak pilih-pilih makanan kok," ucap Henny. Reza berhenti di salah satu restoran mewah. Meskipun Reza bekerja untuk Viko, membantu mengelola restorannya Viko, tapi pendapatan Reza tidak kalah banyak dengan Viko. Reza mempunyai beberapa usaha. Selain dari hasil restoran Viko tersebut, kita yakin Mas mau makan di sini?" tanya Henny ragu. "Iya, apa kamu gak suka sama tempatnya? Kalau gak suka kita bisa pindah ke restoran lain," ucap Reza. Tidak Mas. Hanya saja, bukannya makanan di tempat ini mahal ya?" ucap Henny. "Kamu tenang saja. Biar aku yang traktir kamu. Kali ini sebagai tanda pertemanan kita," ucap Reza tersenyum. "Wah, beneran Mas?" ucap Henny bersemangat. Reza hanya mengangguk dan tersenyum. Reza berjalan menuju restoran dan mencari tempat duduk untuknya dan Henny. "Permisi Tuan, Nona, mau pesan sekarang? Apa mau lihat-lihat menunya dulu?" tanya seorang pelayan yang menghampiri keduanya. "Sekarang aja Mas, boleh saya minta daftar menu di restoran ini?" tanya Reza. "Ini Mas, silahkan dibaca menunya," kata si pelayan. "Kamu mau makan apa, Hen?" ucap Reza.
Aku sama kayak kamu aja deh, Mas. Bingung mau makan apa, banyak banget menunya. Ucap Henny. Ya udah. Saya pesan nasi goreng seafood 2. Dan minumnya jus apel 2. Ucap Reza. Henny senang saat mendengar Reza memesankan makanan untuk dirinya nasi goreng seafood, meskipun di restoran mahal sekalipun. Menu favorit gadis tersebut tetaplah nasi goreng, sama halnya dengan Reza. Dia juga sangat menyukai nasi goreng, apalagi nasi goreng buatan ibunya di rumah. Di hotel, lain halnya dengan Reza dan Henny, yang lebih memilih untuk jalan-jalan dibandingkan berdiam di hotel. Via dan Viko lebih memilih untuk tetap tinggal di dalam kamar. Mas, keluar yuk jalan-jalan, ajak Via. Besok aja jalan-jalannya sayang. Malam ini kita di dalam kamar aja ya sayang, ucap Viko. Tapi aku lapar Mas, pengen cari makan, ucap Via. Kita kan bisa deliver sayang, kita pesen makanan aja ya. Kita makan di dalam kamar ini aja, kata Viko. Ya udah deh, aku pesen makanan dulu lewat aplikasi ya Mas, ucap Via meraih ponselnya setelah memesan makanan. Via duduk di tepi ranjang membelakangi Viko. Kamu kenapa sih sayang? Kok duduknya membelakangi Mas kayak gitu? Kamu marah ya sama Mas? Ucap Viko memeluk Via dari belakang. Enggak kok Mas. Aku cuma pengen keluar jalan-jalan aja. Tapi Mas nggak ngebolehin. Ucap Via. Mas capek banget sayang. Maafin Mas ya. Ucap Viko mengusap perut rata Via. Mendengar ucapan Viko tersebut, Via langsung melepaskan pelukan Viko dari perutnya dan berputar badan. Kini Via memandangi wajah suaminya. Memang benar, wajah Viko terlihat sangat kecapean. Via mengurungkan niatnya setelah melihat wajah suaminya yang terlihat kelelahan tersebut. Mas capek ya? Nanti setelah makan Via akan pijitin badannya Mas ya, ucap Via dan diangguki oleh Viko. Viko merasa senang mendapatkan perhatian Via seperti itu. Apalagi Via sangat pengertian dan tidak memaksakan dirinya untuk pergi malam itu. Viko menatap lekat wajah cantik istrinya. Perlahan Viko memajukan wajahnya. Nafasnya sudah tak beraturan. Viko segera melumat bibir tipis nan manis, yang membuat Viko selalu ketagihan. Via yang mendapat serangan dari bibir Viko pun langsung menutup matanya dan menikmati setiap lumatan yang dilakukan bibir suaminya. Tangan Viko tak mau diam. Tangannya telah masuk ke dalam kaos Via dan memainkan apa yang ada di dalam kaos tersebut. Sesekali Viko mengusap perut rata Via
Mereka hampir melakukan ciuman panas tersebut selama 15 menit. Viko semakin memanas. Viko menatap mata Via meminta izin dari Via. Apakah boleh Mas melakukannya? Ucap Viko dengan nafas memburu. Via hanya mengangguk malu-malu, tanpa menunggu lama. Viko mulai memasukkan tangannya kembali, dan memainkan benda kenyal yang berada di dada Via. Semakin Viko memainkan benda kenyal tersebut, semakin tak tahan Via menahan desahannya. Viko mulai membuka baju Via. Viko tersenyum. Saat mendengar desahan kecil dari mulut istrinya tersebut, Viko membuka bajunya, dan saat ingin membuka celana panjang yang dikenakannya, sial, siapa sih yang berani ganggu acara ritual gue? Ucap Viko berjalan menuju pintu. Sebelum Viko membuka pintu, Viko terlebih dahulu memakai pakaiannya, sedangkan Via segera memunguti baju yang berserakan di lantai, dan berlari ke kamar mandi. Viko masuk ke dalam kamar, membawa sekantong makanan yang dipesan oleh istrinya tadi. Viko masih sangat kesal dengan orang yang mengantar makanan tersebut, karena datang di saat yang tidak tepat. Mas, siapa tadi? Tanya Via keluar dari kamar mandi. Nih makanan yang kamu pesan tadi, ucap Viko menyodorkan sekantong plastik yang berisi makanan tersebut kepada Via. Wah, akhirnya datang juga. Via udah lapar banget mas, ucap Via senang. Kamu kenapa sih mas? Kok mukanya bete gitu? Sini makan, mumpung makanannya masih anget, ucap Via. Mas maunya makan kamu aja sayang. Emang dasar kurir makanan itu mengganggu kegiatan mas aja, ucap Viko kesal. Ya udah sini makan dulu. Entar kita lanjutin kegiatan yang tadi, jawab Via tersenyum nakal. Viko yang mendengar ucapan istrinya tersebut, langsung memeluk Via dan mencium bibir Via sekilas. Janji loh sayang, pokoknya 5 kali, ucap Viko. Via hanya mengangguk dan melanjutkan makan di lain tempat. Reza dan Henny telah menyelesaikan kegiatan makan malamnya. Mau kemana lagi? Tanya Reza yang masih fokus pada setir mobilnya. Pulang aja mas. Lagian ini udah malam, takutnya entar Via cariin aku, jawab Henny. Hahaha, kamu tuh polos banget. Ini baru jam 8, belum malam banget juga. Lagian mana mungkin Via cariin kamu. Yang ada mereka berdua lagi enak-enakan di dalam kamar, ucap Reza. Enak-enakan? Via jahat banget, enak-enakan gak ngajak aku, ucap Henny polos.
Reza yang mendengar ucapan polos Henny tersebut pun tertawa. Ia tak menyangka bahwa Henny masih sangatlah polos. Kamu tuh polos banget sih. Mana ada pasangan suami istri enak-enakan ngajak kamu. Yang ada kamu gangguin mereka. Ucap Reza sambil mengacak-acak rambut Henny. Reza merasa gemas. Saat melihat wajah Henny yang tengah kebingungan. Udah difikirkan. Nanti kalau kamu udah nikah, juga tahu yang aku maksud enak-enakan. Ucap Reza menoleh ke arah Henny. Henny menoleh dan menatap wajah Reza yang tengah tersenyum. Tiba-tiba perasaan Henny menghangat. Dan ingin sekali memeluk pria yang ada di sampingnya tersebut. Tak terasa, mobil Reza sampai di depan hotel yang mereka untuk menginap. Mereka berdua turun dari mobil dan segera memasuki lobi hotel. Makasih makan malamnya Mas. Kapan aku yang akan traktir Mas Reza? Ucap Henny. Iya sama-sama. Ucap Reza sambil tersenyum. Mereka berdua sudah sampai di depan kamarnya masing-masing. Kamar hotel Reza dan Henny bersebelahan. Sedangkan sisi sebelah kamar Henny terdapat kamar Via Van Vico. Masuklah, kalau ada apa-apa langsung panggil saya. Ucap Reza menyodorkan ponsel yang bertuliskan nomor HP-nya. Henny meraih ponsel dan menyimpan nomor Reza. Begitu sebaliknya Reza juga menyimpan nomor ponsel Henny. Terima kasih atas jalan-jalan dan makan malamnya. Saya permisi masuk. Ucap Henny membuka pintu. Reza hanya mengangguk dan menatap Henny masuk dan hilang di balik pintu. Reza merasakan detak jantungnya mulai berdetak tak berarah lagi. Ia tersenyum mengingat wajah Henny yang polos dan menggemaskan saat Henny tersenyum, sedangkan Henny di dalam kamarnya duduk di tepi ranjang dan menatap nomor di ponselnya tersebut. Ia sangat senang bisa bertukar nomor dengan Reza. Ia mulai mengingat-ingat saat tangannya digenggam oleh tangan Reza. Memikirkan itu saja manik wajah Henny memerah bak tomat rebus. Via menggeliat di atas ranjang. Ia terbangun saat tangan suaminya terasa berat saat memeluknya di bagian perut. Mas, ayo bangun, ucap Via menepuk-nepuk pipi Vico. Bentar lagi sayang, ucap Vico yang masih terpejam. Ya udah aku mandi dulu ya, ucap Via. Vico hanya mengangguk dalam mata masih terpejam. Via berjalan ke arah kamar mandi dan segera menyelesaikan ritual mandinya. Saat Via keluar dari kamar mandi, ia masih mendapati suaminya yang masih tertidur pulas. Via tidak tega membangunkan suaminya dan berinisiatif pergi ke kamar Henny.
Ada apa Vi? Masih pagi udah rapi aja loh. Ucap Henny, keluar yuk, cari udara pagi. Kata Via, enggak aku capek. Emang suamimu mana? Tumben gak nemenin lo. Ucap Henny, yang kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Suami gue masih tidur, gue gak tega banguninnya. Makanya gue cari lo, ucap Via. Dan parahnya lo tega bangunin gue. Gak asik lo, gue masih ngantuk Vi. Ucap Henny, ayolah bangun, kita pergi ayo. Kamu siap-siap biar aku bangunin Mas Viko sama Mas Reza. Kita jalan-jalan sambil nyari sarapan. Gue bosen sama makanan yang ada di hotel, ucap Via sambil menarik tangan Henny agar Henny segera bangun. Seketika Henny bangkit dari atas ranjang dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Iya Vi, lo gak usah bangunin Mas Reza ya, biar gue aja. Teriak Henny dalam kamar mandi. Haha dasar, lo udah mulai bucin. Ucap Via dari luar. Terserah lo, gue mau mandi. Mending lo keluar dan bangunin tuh suami lo. Entar biar gue aja yang bangunin Mas Reza. Ucap Henny yang masih di dalam kamar mandi. Oke, gue keluar dari kamar lo ya. Ucap Via yang sedikit berteriak. Bersambung.